Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Bincang Kita yang dipersembahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Pagi saudara, kembali berjumpa di Bincang Kita, di mana selama 30 menit ke depan saya Widi Dwinanda akan menemani aktivitas Anda dengan topik pilihan pagi hari ini. Ya saudara, berkembangnya industri jasa keuangan saat ini tentunya turut mempengaruhi keragaman produk keuangan yang diciptakan. Namun mengingat masih banyak masyarakat Indonesia yang belum mendapatkan akses ke sektor jasa keuangan, tampaknya dibutuhkan rencana aksi yang strategis untuk mendorong sektor real dalam menggerakkan perekonomian daerah. Seperti apakah upayanya? Selengkapnya akan kita bahas di Bincang Kita. Ya saudara, sudah hadir di studio bersama saya pagi hari ini Ibu Ilya Afianti selaku anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Halo, selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak. Apa kabar? Senang sekali loh saya didatangi Ibu hari ini, luar biasa cantik. Lalu kita akan membincangkan hal yang sangat menarik, yaitu mengenai perekonomian daerah yang memang harus dikembangkan ya Bu ya. Iya. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu kondisi bisnis industri jasa keuangan saat ini itu seperti apa sih Bu? Ya, kondisi bisnis industri jasa keuangan saat ini sangat maju. Oke. Ini sejalan dengan bisnis sektorial yang juga sudah beragam dan maju. Oke. Industri jasa keuangan ini sudah banyak produk-produknya ya. Selain produk perbankan, ada produk asuransi, produk-produk pembiayaan, ya, dana pensiun, pegadaian, dan semuanya ini memang dihadirkan untuk menyokong bisnis sektorial ini supaya bisa berkembang. Oke, kalau kita lihat perkembangan jumlah aset dan kapitalisasi pasar industri jasa keuangan di tanah air, saat ini seperti apa sih Bu kaitannya dengan pembangunan nasional? Ya, jadi kapitalisasi aset kita itu sudah sangat besar. Kurang lebih 15.500 triliun. Wah, ini yang dikelola oleh industri jasa keuangan. Ini harus betul-betul dikelola sedemikian rupa dan ditingkatkan. Ya. Dan pada akhirnya kita juga harus memikirkan bahwa pengelolaan ini harus merata, bukan hanya di pusat saja, bukan hanya di Pulau Jawa saja. Sesuai dengan program pemerintah ya, nawacita pemerintah itu membangun dari luar, membangun dari pinggir, begitu. Sehingga kita harus memberikan peluang-peluang yang sama di remote area, di pelosok-pelosok negeri ini, satu peluang bisnis yang ditunjang oleh permodalan atau industri jasa keuangan yang mumpuni. Oke, lalu bagaimana jika OJK menanggapi kondisi yang terjadi di industri jasa keuangan saat ini? Kan kalau sebelumnya ada pengkotak-kotakan ya Bu ya, kalau sekarang terpusat, nah seperti apa? Ya, maksudnya begini, sekarang kan industri jasa keuangan itu sudah konglomerasi ya, karena bisnisnya sudah konglomerasi dari bisnis hulu sampai hilir ya, sehingga industri jasa keuangan yang melayani juga harus fleksibel, bukan hanya perbankan saja yang melayani, tetapi asuransi juga. Di bidang non-perbankan berarti ya Bu ya? Pasar modalnya juga, begitu ya. Itu semuanya harus bisa menopang sektorial. Jadi tidak akan ada lagi masalah atau kendala bagi pebisnis untuk mendapatkan akses keuangan. Ya. Jadi kalau perlu modal, ya perlu menabung, perlu apa itu semua kita bisa dilakukan oleh masyarakat, bukan hanya ke perbankan saja. Oke, salah satu pendukungnya adalah dengan membentuk satuan kerja pengawasan terintegrasi seperti itu Bu. Nah, ini fungsinya apa sih? Ya, pengawasan terintegrasi itu kan karena industri jasa keuangannya itu sudah terkonglomerasi seperti Bank Mandiri, punya jasa perbankan, punya asuransi, punya lembaga pembiayaan, ya, punya perusahaan sekuritas. Nah, ini di dalam satu grup begitu. Nah, ini harus diawasi secara terintegrasi. Nah, maksudnya agar supaya OJK itu bisa mengawasi industri jasa keuangan secara baik, tidak terkotak-kotak. Yang satu misalnya hanya mengawasi perbankan, yang satu pasar modal, begitu ya. Nah, ini kita harus lakukan
secara terintegrasi. Pengawasannya, pengaturannya juga harus terintegrasi. Jadi tidak ada yang luput dari masalah dari pemantauan ya pengawasan OJK. Selain itu perizinannya pun terintegrasi, jadi cepat. Jadi kalau mau izin produk perbankan atau mau izin membuka cabang perbankan itu juga sekalian bisa izin untuk produk-produk yang lain. Oke, berarti lebih terpusat ya Bu prosesnya. Terintegrasi begitu terintegrasi. ya. Nah, jika melihat 4 tahun ke belakang, apa saja upaya yang telah dilakukan oleh OJK untuk mendorong perkembangan industri jasa keuangan ya Bu? OJK kan ini lahirnya baru 2012 ya. 2013 OJK baru mengawasi industri keuangan non-bank dan pasar modal. Oke. Kemudian 2014 baru nih pengawasan perbankan yang tadinya ada di Bank Indonesia ke OJK. Ya, sehingga di 2014 kita baru mulai pengawasan terintegrasi perbankan, industri jasa keuangan non-bank dan pasar modal. Dan 2014 juga OJK sekaligus membuka kantor-kantor cabang, kantor OJK di daerah, bukan cabang ya. Nanti disangkanya ini sop kaki kambing. Kantor-kantor OJK di daerah. Kita mempunyai kantor regional, 9 kantor regional dan 26 kantor OJK di daerah. Itu harus bisa memperkuat industri jasa keuangan di daerah. Kita kan memang ada pengembangan perekonomian daerah. Nah, ini fungsi dari OJK itu terhadap pengembangan perekonomian daerah seperti apa? Ya, OJK di daerah itu seperti OJK di pusat juga. Ya. Dia harus bisa mengawasi, membina industri jasa keuangan sekaligus mengencourage industri jasa keuangan itu supaya bisa berkontribusi kepada masyarakat dan pada gilirannya membawa perkembangan perekonomian di daerah. Oke, menarik sekali perbincangan kita hari ini. Tapi kita harus jeda dulu sejenak. Dan untuk saudara ingin tahu lebih banyak lagi mengenai perkembangan ekonomi di daerah melalui OJK-OJK yang memang sudah ditingkatkan di daerah, maka jangan kemana-mana, tetaplah di Bincang Kita.